Halo semuanya, salam sehat dan sukses. Kita ketemu lagi. Kali ini saya berhasil mengundang seorang wanita hebat dari tanah Papua. Langsung saja kita sapa. Selamat siang, Ibu Devi. Siang semuanya. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik ya, kita di rumah saja, tidak bisa keluar-keluar tapi tetap oke. Nah, itu dia yang kita mau dengar sore hari ini, bagaimana di rumah tapi bisa tetap produktif, Bu ya. Bisa nggak kita dengar cerita Ibu? Mungkin Ibu bisa cerita latar belakang Bu Devi. Oh iya, jadi saya punya latar belakang itu dulu mantan karyawan, jadi saya cuma lulus SMP sama kejuruan di Sekolah Menengah Analis Kesehatan Dok 2 Jayapura, dan sambil kerja, waktu itu kerjanya di PMI, terus saya ketemu dengan bisnis ini. Nah, saya part-time, jalankan part-time, ya jadi kalau saya dinas siang, saya jalankan bisnis ini dinas sore, seperti itu. Jadi saya mantan karyawan. Uh, Ibu Devi ngomong-ngomong memang lahir di Papua ya, Bu? Oh, saya lahir di Balikpapan, Pak Edi. Ya. Jadi dulu orang tua itu merantau ke Kalimantan, kemudian saya lahir di Balikpapan. Ibu saya bilang waktu mengandung ibu saya di Tarakan. Jadi Tarakan, Balikpapan lahirnya, Oh, seperti itu. oke. Nah, terus Tapi umur 5 tahun itu mm, ikut orang tua pindah domisili ke Jayapura, Papua. oh, Ibu dari umur 5 tahun berarti sudah ada di Papua. Ya, Jadi jadi saya dari kecil itu sudah di Papua. Jadi sudah bisa, jadi adaptasinya lama juga. Jadi ya sudah kayak orang Papua, Pak Edi. Karena waktu 5 tahun kan belum tahu apa-apa. oke. Bu Devi, boleh nggak Ibu cerita apa sih yang membuat Ibu sekarang sudah pensiun dan Ibu punya bisnis sendiri ya? Gimana sih Bu, Oh, ceritanya Bu Devi bisa jalankan bisnis yang Ibu tekuni sekarang ini? Dan bisnis apa sih sebenarnya Bu Devi? oh, oke. Jadi awalnya karena sakit. Ya, jadi karena sakit waktu itu karena amandel. Kemudian ya Pak Edi, rata-rata orang kesehatan eh, kalau ditawarin bisnis itu pasti pikirannya sudah melanglang buana ya. Apalagi kan pasti selalu pertama kali yang di benaknya itu negatif. Nah, waktu itu saya juga termasuk orang yang negatif dengan bisnis yang saya jalankan sekarang. Sangat negatif malah, bukan hanya sekedar negatif, tapi sangat negatif. Karena buat saya tidak ada satupun obat yang bisa menyembuhkan penyakit saya kecuali operasi. Nah, waktu itu kan amandel. Kemudian ada makronis juga. Nah, terus ibu saya mengajak saya itu tidak langsung bisnisnya, tapi memperkenalkan dengan produknya. Ketika saya sembuh, saya berpikir kalau misalkan saya jalankan bisnisnya, saya bantu banyak orang sembuh seperti saya sembuh, berarti eh, keinginan saya waktu sekolah membantu banyak orang itu kayaknya bisa tercapai lewat bisnis ini. Karena memang waktu di sekolah, saya punya dulu cita-cita saya itu adalah saya ingin sekali membantu banyak orang sehat, Pak Edi. Hmm, Nah, seperti itu. Nah, jadi waktu pada saat ketemu dengan bisnis ini, kebetulan saya sembuh, ya. Kemudian bapak saya sembuh juga, penyakitnya banyak sekali. Lalu saya berpikir kalau saya jalankan bisnis ini, membantu banyak orang, ini pasti luar biasa karena produknya juga sangat luar biasa gitu. Nah, hmm, akhirnya mencoba menjalankan bisnis ini waktu itu saya usia 19 tahun. Ya, saya itu waktu itu tahun 2007 saya menjalankan usaha ini pas saya usia 19 tahun, di mana di masa-masa 19 tahun itu orang-orang ya anak-anak belia itu seperti saya pada saat itu mungkin lagi memikirkan hura-hura, ngabisin orang tua punya duit ya, kemudian have fun dengan teman-teman, tapi saya memilih untuk membangun bisnis saya sejak usia 19 tahun itu. wah, luar biasa Gitu. Bu Devi. Mungkin tidak Ya, Ibu rencanakan ya bisa ketemu dengan bisnis ini kalau dengar cerita tidak. Ibu. Kalau tidak sakit mungkin masih sombong sampai saat ini, Pak Edi. Dan mungkin masih karyawan juga ya Bu. Masih karyawan juga. Jadi dari sakit mah kronis, terus Amandel stadium 4, amandel ya tadi Ibu bilang ya ya. amandel stadium 4 ya, amandel Jadi bisa stadium sembuh 4. tanpa operasi. Nah dari Tanpa operasi sampai dari detik situ ini. Ibu pikir kalau Ibu bisa sembuh, Ibu juga
bisa menolong orang bisa lain untuk bisa ya, sembuh seperti itu pikirannya sesimpel itu saja. oh iya, mulia sekali ya. Nah, Bu Devi, memang waktu Ibu jalankan bisnis ini, dulu Ibu menjumpai nggak kesulitan-kesulitan pada umumnya bisnis-bisnis yang lain? Apa Oh sih banyak, Pak. kesulitannya, Bu? Apalagi kalau Oh di iya. Papua, bisnis apa yang cocok gitu kira-kira? Oh iya. Jadi waktu saya karena saya menjalankan usia ini bisnis ini di usia 19 tahun, maka banyak sekali kendalanya. Yang pertama, saya masih labil di situ Pak Edi ya. Jadi emosi masih naik turun. Kadang tidak bisa sabar gitu ya. Kalau sedangkan kita menghadapi masyarakat, nggak usah di bisnis ini ya. Kita di rumah sakit saja kalau kerja, itu kita harus benar-benar ekstra sabar menghadapi pasien-pasien kan tidak semua pasien sama ya Pak Edi. Jadi kita harus banyak sabar. Nah, ketika saya menjalani usaha ini, ternyata tidak semudah yang saya bayangkan. Dalam artian, kok gini banget ya, gitu. Nah, banyak kesulitannya. Karena saya perempuan, ya, kemudian saya masih muda waktu itu. Jadi pada saat saya mengajak orang untuk juga berbisnis bersama saya, ya, kalau saya ajaknya yang bapak-bapak, rata-rata kebanyakan saya diajak ke hotel gitu Pak Edi. Karena bisnis ini kan dulu saya jalankannya pertemuannya ada pertemuannya ya di hotel ya seperti itu. Nah, ketika saya mengajak mereka, mereka berpikir saya ngajaknya ke hotel. Akhirnya mereka bilang, nggak usah di hotel itu ya, di hotel yang ini aja. Kayak gitu. Jadi ya seperti itulah. Itu yang paling bikin emosi itu di situ. Ya, kemudian ada juga yang ketika saya ajak ke pertemuan gitu kan untuk melihat bisnis ini lebih jauh, istrinya maki-maki saya karena yang diajak bapaknya, padahal saya sudah bilang ajak istrinya. Tapi ternyata persepsinya lain ya, persepsinya lain akhirnya saya dimaki-maki dengan istrinya dari kebun binatang A sampai Z itu semua dikeluarin, kemudian mau dipukul sama istri orang, kayak gitu Pak Edi. Jadi itu bayangkan ya usia 19 tahun dikasih begitu. Iya, betul. Jadi kadang saya bilang kok gini banget bisnis ini ya seperti itu. Kalau kesulitan banyak Pak Edi. Kemudian saya juga bangun luar kota ya, membuka cabang bisnis saya di luar kota. Jadi pada saat saya jalankan usaha ini tahun 2007, 2008 itu saya benar-benar resign karena saya berpikir bisnis saya sudah mulai berkembang, saya harus fokus membangun bisnis saya karena kalau saya tidak fokus nanti siapa yang mau ngurusin bisnis ini seperti itu. Iya. Sedangkan saya sudah berdoa saya minta izin sama bapak saya untuk saya fokus jalankan usaha ini bisnis ini seperti itu. Jadi kalau keluar kota juga nggak ada kenalan, cuma andalkan grup. Jadi banyak banyak yang godain, banyak yang ajak begitu ya, begitulah Pedi kalau perempuan ya, khususnya perempuan masih muda jalankan bisnis ini seperti itu. Jadi berat sekali Ya, tantangan Ibu ya, seorang wanita iya, muda menjalankan bisnis dan tadi itu yang Ibu ceritakan tantangannya cukup berat sekali. iya, Nah, sekarang saya mau iya. tanya, dengan tantangan seperti itu, apa yang membuat Bu Devi tetap bertahan? Padahal banyak juga saya yakin orang yang menghadapi yang Ibu terima seperti tadi itu cukup banyak tentunya yang mungkin menyerah gitu dan kembali lagi mending jadi karyawan aja ditekuni gitu ya. Tapi Ibu Devi kenapa Ibu masih tetap bertahan? Apa yang membuat Ibu Iya, tetap bertahan? karena saya sudah berjanji ya, Pedi, saya sudah komitmen. Waktu itu saya orang tua saya kan sekolahkan saya dengan kondisi waktu itu masa sulit ya. Jadi waktu itu Bapak sudah sakit-sakitan. Kemudian Bapak menginginkan saya itu jadi pegawai negeri. Nah, waktu itu saya setelah lulus sekolah SMA, saya mau lanjut kuliah, di situ orang tua sudah tidak punya biaya. Sedangkan untuk menjadi pegawai negeri di level SMA itu jabatannya udah pasti sangat rendah. Nah, kemudian waktu itu saya sudah lolos PNS, cuman waktu itu nama saya itu digantikan sama nama yang honor sudah bertahun-tahun tidak diangkat. Jadi waktu itu pemerintah dari kantor itu sendiri meminta saya bayar 30 juta dan akhirnya Bapak tidak punya uang untuk 30 juta bayar. Karena waktu itu memang Bapak juga sudah sakit-sakitan dan butuh operasi. Jadi waktu itu saya bilang sama Bapak, saya mau resign dari kantor, saya mau sungguh-sungguh kerjakan bisnis ini, Pak. Saya juga mau, saya punya impian dari SMA, saya mau balas budi untuk orang tua saya ya. Nah, kemudian waktu itu Bapak bilang, ini benar nggak? Jangan sampai kamu cuma panas-panas titik-titik ayam gitu. Nah, saya bilang, saya serius, Pak. Nah, kemudian saya ingin sekali sukses di usia muda.
waktu itu saya punya prinsip, saya harus sukses di usia muda. Kenapa? Kalau saya sukses cepat, kita tidak tahu Pak Edi ya, umur orang tua itu sampai kapan. Akhirnya saya berpacu dengan waktu, saya berpikir saya harus sukses cepat supaya orang tua saya ini cepat saya hajikan, cepat saya umrohkan gitu. Saya cepat berbalas budi. Nah, kebetulan waktu di awal saya jalankan usaha ini, saya kena musibah yang besar Pak Edi ya. Ya. Rumah saya kebakaran, Wah. karena rumah itu kebakarannya karena waktu itu kompleks Hama di pasar itu, pasar sentral, kebakarannya itu dari kamar saya, Ya. jadi waktu itu kakak saya ditahan. Jadi pada saat rumah saya kebakaran, kakak saya di-sel, bapak saya stres, ibu saya stres, akhirnya kita semua penuh tekanan karena kita dibilang dibayar sama pemerintah. Seperti Oh, itu. oke. Akhirnya saya tidak punya waktu lagi untuk bermain Pak Edi. Jadi kalau Pak Edi tanya impian saya apa, sebenarnya yang memacu saya untuk sungguh-sungguh jalankan usaha ini sampai tidak berhenti, ya karena saya berpacu dengan waktu ya, seperti kanker ganas berpacu dengan waktu. Ya. Saya bilang ini bapak saya nggak boleh sakit nih ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan saya nggak serius, wah ini bahaya nih saya bilang, seperti itu. Jadi saya punya komitmen waktu itu saya harus sukses. Saya Ya. tidak boleh seperti ini dan derajat orang tua saya harus naik kembali seperti sedia kala. Karena waktu itu bapak saya juga tokoh masyarakat, ya Mhm. cukup dipandang juga. Nah, pada saat habis kebakaran itu keluarga kami benar-benar down Ya. seperti itu. Nah, Jadi sedih Pak Edi kalau cerita itu ya. iya, iya, iya. Bu Devi, tadi saya dengar ceritanya aja luar biasa sekali. Nah, Ibu masih terus bertahan dan berjuang untuk membesarkan bisnis Ibu dengan kondisi yang tadi Ibu ceritakan, tentu juga dengan pengorbanan-pengorbanan yang cukup banyak. Apa yang membuat Ibu Ya. yakin bahwa bisnis yang Ibu tekuni ini akan memberikan sesuatu yang Ibu harapkan? Apa yang membuat Yang Ibu membuat saya yakin yakin Ibu itu terus? karena sudah ada sudah ada, contohnya, sudah ada role modelnya ya. Jadi mentor-mentor kita ini kan sangat luar biasa ya, mereka sudah memberi contoh bahwa bisnis ini layak untuk diperjuangkan. Jadi saya berpikir pada saat itu kebetulan mentor saya itu, ada Ibu Katarina ya, ada Pak Dokter Budi. Saya berpikir gini ya Pak Edi, ini Dokter Budi, ini dokter spesialis gigi ya, terpandang di Papua, pasiennya bukan hanya dari Jayapura, dari luar kota Jakarta, Bandung itu juga ada. Tapi masih mau menjalankan bisnis ini. Lah saya yang miskin total, di bawah garis kemiskinan, kok saya masih malu jalankan bisnis ini. Ada apa dengan ego saya gitu. Nah akhirnya saya berpikir, saya nggak main-main lagi. Nah saya melihat role model yang sangat luar biasa dari upline saya, Ibu Katarina, Pak Ulungnya, saya melihat ini luar biasa. Pak Ulung pun sukses terima reward itu di usia 21. Saya berpikir waktu itu, kalau saya tidak main-main 2 tahun saja, ya pasti di usia 21 juga minimal saya sudah dapat reward juga. Saya berpikir seperti itu. Jadi memang benar-benar Pak Edi, saya memutuskan untuk habiskan jatah gagal di usia muda untuk menikmati sukses di usia muda juga. Kan bisnis ini singkat sekali ya perjalanannya ya. Tidak semua bisnis bisa seperti yang kita jalankan ini. Nah, Bu Oh Devi, ya. dengan proses yang Ibu lalui, dengan pengorbanan yang Ibu sudah lakukan, Ibu berikan untuk membesarkan bisnis Ibu, mulai kapan Ibu sudah bisa merasakan hasilnya dari Oke. bisnis Ibu? Ya, kalau bicara tentang merasakan hasilnya, sebenarnya di usia jalankan bisnis ini 19 tahun, usia 20 saya melihat kepribadian saya sudah semakin membaik. Karena saya background-nya analis kesehatan, Pak Edi, saya itu super melankolis ya. Pak Edi tahu lah bagaimana orang introvert, semua serba tertutup, tidak berani tampil, sangat pemalu, ada tamu datang ke rumah, saya masuk kamar. Jadi dari proses pengembangan diri itu saya melihat saya kok semakin positif, padahal aura-aura negatif juga banyak yang masuk seperti itu. Kemudian di usia 21 tahun saya sudah mulai merasakan hasil yang benar-benar di luar dugaan saya. Saya nggak pernah punya impian Pak Edi untuk jalan-jalan ke luar negeri. Ya. Saya cuma berpikir waktu itu adalah bonus dari apa yang saya kerjakan luar biasa dengan ikhlas dan tulus, ya seperti itu. Nah akhirnya waktu itu saya dikasih perjalanan reward ke luar negeri, ya waktu itu langsung 3 negara, Singapura, Malaysia, dan Thailand.
seperti Wah, itu. luar Itu biasa. usia 21 tahun. Seperti itu. Lalu berlanjut di usia 22 tahun ke China. Jadi setiap tahun itu terisi sekitar 1 sampai 2 perjalanan gratis ke luar negeri dari bisnis ini, seperti itu. Iya. Nah, eh, luar biasa. Jadi pertama kali keluar negeri langsung 3 negara ya, Bu ya. Ke Jadi, negara, waktu itu naik kapal pesiar, Star oke. Cruise. Iya. Jadi sekarang keluar negeri itu jadi hal yang biasa ya buat Ibu Devi. Alhamdulillah Pak Edi. Alhamdulillah ya menjadi hal yang sebenarnya tidak pernah ada di buku Mhm. impian saya, tapi saya rasa ini adalah bagian dari bonus dari apa yang saya kerjakan dengan sungguh-sungguh. Iya, oke. Nah, Bu Devi, sekarang ini kan sedang pandemi COVID-19 ya, di mana banyak orang diharuskan di rumah, jaga jarak. Nah, saya ingin tanya, bisnis Ibu sekarang ini gimana cara jalankannya saat Ibu diharuskan untuk tetap di rumah? Oke, jadi sebelum pandemi saya sudah 7 tahun error untuk menjalankan bisnis online, Pak Edi. Hmm. Jadi saya mengkombinasi bisnis yang offline masuk ke online pelan-pelan, kemudian kembali ke offline, kemudian kembali ke online. Jadi saya menggabungkan offline dan online dan saya try error sendiri itu 7 tahun. Pas 2018 saya mengajak beberapa leader-leader saya untuk sama-sama kita membangun bisnis online yang eh, saya tidak tahu ke depannya akan seperti apa, tapi saya percaya kalau kita sungguh-sungguh membangun ini akan menjadi lebih baik, saya bilang. Nah, ternyata apa yang saya kerjakan 7 tahun yang lalu, yaitu saya benar-benar merasakan sekarang ini, Pak Edi. Karena ini benar-benar kita nggak bisa keluar rumah, Ya. benar-benar kita nggak bisa ketemu orang, benar-benar kita nggak bisa kumpul-kumpul. Akhirnya saya merasakan bahwa bisnis online yang saya jalankan, ya saya try error 7 tahun yang lalu, itu benar-benar pas sekarang. Di masa pandemi seperti ini, bisnis tetap jalan, Mhm. tidak ada perubahan sama sekali. Ya, mungkin yang tidak jalan cuma offline-nya, yang online-nya makin kencang, makin membaik omsetnya, karena memang saya sudah persiapan. Saya Mhm. tidak tahu kalau akan kejadian seperti ini ya Pak Edi. Jadi saya sudah sedia payung sebelum hujan. Jadi memang benar-benar bisnis kita ini sangat luar biasa. Bisnisnya bisa dijalankan secara online, secara offline. Kalau kita nggak bisa kemana-mana, ya meskipun nggak ada pandemi, ibu-ibu nggak bisa keluar karena jaga anak, cewek-cewek dilarang keluar sama orang tua, ya karena harus di rumah saja terus, meskipun nggak ada pandemi, bisnis ini juga bisa dijalankan secara online. Dan sangat tidak mengganggu aktivitas kita sehari-hari, seperti anak SMA tidak terganggu, anak kuliah tidak terganggu, ibu rumah tangga tidak terganggu. Kenapa? Karena bisnis online itu waktunya sangat fleksibel, terserah kita, suka-suka kita, dan tidak ada tekanan. Luar biasa. Nah, Bu Devi, kalau saya boleh tanya ke Ibu, pesan apa yang Ibu akan sampaikan ke para wanita, para istri, dalam kondisi seperti ini pada khususnya dan pada umumnya, Bu? Oke. Ya, jadi kalau saya selalu memberi pesan kepada para wanita supaya kita selalu punya cadangan, ya, punya keranjang telur yang berbeda. Ya, misalkan nih kita sudah nyaman sama penghasilan suami, itu tidak selamanya bisa jadi panjang. Nah, saya rasa setiap wanita harus punya cadangan bisnis. Kenapa? Karena wanita itu butuh biaya yang besar ya. Misalkan nih dari segi make up-nya saja, kalau kita memilih make up yang sudah high class saja udah mahal sekali. Kita nggak enak kalau minta uang terus sama pasangan, ya beli lipstik. Kemudian kalau wanita itu kan sudah punya satu, masih mau satu lagi, itu baru segi makeup, belum tas, belum pakaian, belum jilbab ya, apalagi yang berjilbab kayak saya. Jadi teman-teman semuanya yang para wanita, Anda harus punya bisnis. Apalagi masa pandemi seperti sekarang ini. Coba saja kalau seandainya Anda sudah punya bisnis sebelum pandemi, pasti Anda punya cadangan keuangan membaik ya. Tapi tidak jadi masalah karena semuanya bisa ambil hikmahnya. Nah, karena adanya pandemi seperti ini, teman-teman bisa memulai bisnis, teman-teman, khususnya para wanita. Wanita itu sangat potensial dalam berbisnis. Wanita itu sangat multi talent, ya. Dia bisa mengerjakan semuanya dalam satu waktu. Dia bisa memecah fokusnya, ya, mengerjakan ini, bisa semuanya. Nah,
Mari kita manfaatkan multi talent yang Tuhan sudah kasih untuk kita, untuk membangun bisnis kita di sela-sela kesibukan kita. Mungkin kita lagi rebus sayur, nunggu sayurnya mendidih, kita bisa online, kita bisa jualan online, kan tidak mengganggu sayurnya gitu loh. Jadi teman-teman, ibu-ibu semuanya, para wanita, kita ini multi talent, kita bisa memanfaatkan ya anugerah Tuhan yang paling indah itu ya. Jadi kita bisa mengerjakan semuanya di rumah. Nanti kalau tidak ada pandemi lagi, bisnis ini masih tetap berjalan, teman-teman. Kita tidak tahu ya, hari ini pandemi, besok mungkin tulang punggung kita diambil Tuhan, kita tidak tahu. Kalau kita punya persediaan masih ada dari sekarang, pasti kita bisa bersiap-siap ketika ada masalah musibah baru. Ya, seperti waktu itu saya bersyukur sekali sebelum kebakaran rumah saya itu saya sudah menjalankan bisnis ini. Bisa kebayang, andaikan waktu itu saya tidak memutuskan serius menjalankan bisnis ini. Saya nggak tahu, Pedi. Mungkin orang tua saya juga rebutan tempat jualan di pasar. Mungkin ibu saya juga, wah pasti berkelahi terus gara-gara rebutan tempat jualan di pasar. Tapi ketika habis kebakaran, kami benar-benar sekeluarga. Jadi saya menjalankan bisnis ini sekeluarga. Kakak saya, ipar saya punya adik, ya, adik saya, semuanya menjalankan bisnis ini. Nah, bayangkan saja waktu itu, andaikan saya tidak melakukan bisnis ini, saya tidak tahu apa jadinya keuangan kami. Sedangkan saya waktu kebakaran, Pak Edi, saya itu 8 kali pindah kontrakan hanya untuk mencari yang termurah. Hanya untuk mencari yang termurah. Bisa kebayang, saya pernah kos satu keluarga, itu kita nggak lihat matahari sama sekali. Kita nggak tahu ini siang, ini malam. Karena memang di situ yang termurah. Seperti itu, sampai 8 kali pindah kontrakan. Akhirnya umur 23, bisnis saya membaik di tahun 2013 kalau tidak salah. Dan saya mendapatkan reward 20.000 US dollar bersama dengan upline saya, Ibu Nur Ilham. Ya, nah saya langsung jadikan rumah yang saya tempati saat ini. Jadi reward yang di awal tadi saya sebutkan itu belum semuanya. Jadi saya sudah dapat rumah ya, hasil dari 20.000 US dollar. Saya bersatu dengan ibu saya, kami jadikan rumah karena memang harga rumah di sini cukup lumayan, ya harganya tinggi. Kemudian saya juga dapat reward mobil, itu saya hadiahkan untuk bapak saya karena bapak saya ingin mobil Yaris waktu itu. Kemudian setelah saya beli rumah, Pak Edi, saya daftarkan haji orang tua saya. Ya, bapak saya khususnya, kalau Ibu Nur kan punya keuangan sendiri ya, beliau ini upline saya yang sangat luar biasa. Ya, jadi sekarang orang tua saya lagi menunggu daftar haji. Nah, namun sebelum saya belikan rumah, saya sudah umrohkan juga. Jadi bapak saya ini sudah umroh, saya kasih mobil dari hasil reward saya, kerja keras saya. Usia 22 saya kasih mobil, usia 23 saya kasih rumah, Pak Edi. Seperti itu. Jadi ini bisnis luar biasa. Coba kalau ibu-ibu bisa seperti ini ya, cewek-cewek di luar sana bisa mandiri, bisa menjadi orang yang tegar ya, sabar dan berdiri di kaki sendiri. Saya rasa itu kelipatan rezeki di dalam rumah itu sangat luar biasa. Amin. Luar biasa, Bu Devi. Itu mungkin yang dibilang sukses mulia. Jadi suksesnya Ya, alhamdulillah. Untuk sendiri, tapi untuk keluarga, juga untuk lingkungan dan orang lain. Iya. Jadi Bu Devi sudah terima reward-reward yang membanggakan dari bisnis yang Ibu kerjakan. Iya. Nah, Bu Ya, Devi. dan itu di usia yang sangat muda sekali, Pak, di usia 22-23 waktu itu. Di mana di usia itu Terima family car-nya waktu itu umur berapa, Bu Devi? Umur 23 kalau nggak salah, Pak Edi. Jadi 23 ya saya terima waktu itu habis ibu saya dapat family car pertama kali di Indonesia, seorang diri waktu itu. Ya, dapat sendiri, langsung saya terpacu. Wah, kalau beliau bisa, saya pasti bisa karena saya anak didiknya beliau gitu. Ya, nah, setelah saya itu kakak saya lagi yang dapat, Pak Edi. Yang Ibu maksud mentornya Ibu terima mobil? Iya, mentor saya terima mobil. Waktu itu ambil Avanza, kemudian saya terpacu, wah saya berarti harus bisa nih. Saya tidak mau dibilangin ini dombleng ibunya sukses, saya tidak mau. Saya mau berdiri di kaki saya sendiri. Akhirnya saya kejar reward saya bantu grup saya terima motor sekitar 50 sampai 60 orang yang terima motor dari rekan bisnis saya waktu itu. 50 kemudian orang setelah saya motor ya, Bu Devi? Iya.
Heeh. Nah, saya terima mobil, waktu itu saya ambil Yaris. Kenapa saya ambil Yaris? Karena Yaris ini mobil impiannya bapak saya. Jadi saya wujudkan. Jadi saya belum tahu bawa mobil sampai detik ini, Pak Edi, saya nggak bisa nyetir. Ya, Hmm, jadi saya hadiahkan untuk bapak saya. Kemudian setelah saya dapat mobil, itu berlanjut kakak saya dan satu downline saya dapat mobil juga. Seperti itu. Jadi luar biasa. ini menariknya bisnis kita ya. Ya. Tidak tahu nyetir, tapi dikasih, Pak Edi. Iya, 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 iya. Luar biasa, Bu Devi. Iya. Jadi prestasi dan pencapaian Ibu luar biasa. Nah, menurut Ibu, sampai saat ini, apakah impian-impian Ibu Devi sudah terwujud atau ada lagi impian yang saat ini sangat ingin sekali Ibu Devi wujudkan? Ya, jadi kalau kalau impian-impian kemarin itu sebenarnya sudah kunci album Pak Edia karena sudah mewujudkan hajinya Bapak, umrohnya, kemudian udah ada rumah, kemudian udah kasih mobil. Namun masih banyak PR ya. Kalau saya bilang ke depan itu masih banyak ada impian baru. Jadi impian yang ini sudah terwujud, udah kunci album waktu awal jalankan bisnis ini udah tutup album, sudah terwujud, masih ada album baru lagi yang dibuat untuk impian ke depan supaya apa Pak Edi? Supaya kita ini tidak malas. Ya, saya ini termasuk kaum rebahan Pak Edi yang suka banget rebah, Iya. suka sekali dengan kasur, yang suka sekali ya tempat ternyaman ada di kamar Pak Edi ya kalau saya. Karena orang introvert rata-rata begitu Pak Edi, dia senang menyendiri seperti itu. Nah, saya membuat impian-impian baru ke depan. Saya ingin sekali banyak sekali anak-anak muda yang sama dengan saya di kaum rebahan ya, itu mereka memiliki bisnis online, mereka menjadi entrepreneur, mereka menjadi pengusaha, mereka menjadi pahlawan untuk mereka punya keluarga, ya membantu tulang punggung keluarga ya, dan itu beberapa terwujud Pak Edi. Sudah mulai-mulai saya melihat ini luar biasa. Kalau bicara tentang materi, saya ingin beli rumah lagi Pak Edi ya dalam waktu dekat ya seperti itu. Jadi kepingin beli rumah lagi untuk rumah sendiri. Ini kan untuk orang tua Ya. seperti itu Pak Edi. Jadi impian-impian barunya masih ada ya. Karena ketagihan ke luar negeri, sekarang masuk lagi list ke luar negeri Pak Edi. Seperti itu. Siapa tahu bisa 5 benua seperti Pak Amin. Edi, seperti teman-teman yang lain ya seperti itu. Nah, kita ini kan juga mau keluar negeri nih Pak Edi sebenarnya tahun ini ya, tapi Ya. karena ada pandemi kita jadi istirahat Ditunda semuanya. dulu ya sementara. Iya, ditunda dulu. Kan kemarin kan rencananya Paris itu kan kita Ya. ke Perancis, kemudian lanjut Belanda. Itu kan luar biasa ya Pedi planningnya ya. Tapi tidak jadi masalah, belum rezekinya. Mungkin akhir tahun atau mungkin pindah tahun depan tidak jadi masalah. Iya, yang penting tetap berangkat nantinya Bu Devi ya. Tetap berangkat nanti, ya benar. Nah, Bu Devi, kalau saya boleh tanya ke Ibu, definisi sukses menurut Ibu apa? Oke, definisi sukses itu sebenarnya buat saya bahagia, Pedi. Ya. Satu kata, bahagia. Bahagia lihat orang lain senang, ya, bahagia lihat orang lain sukses, bahagia lihat orang tua tidak ada masalah, tidak ada kekurangan, ya. Bahagia lihat orang-orang di sekitar kita yang bersama dengan kita berubah kehidupannya, Mm-mm. seperti itu Pak Edi. Jadi satu kata saja, bahagia. Mm-mm. Dan kita punya kebebasan, tidak ada tekanan, dan itu saya rasakan sekali. Tidak ada yang kasih bangun karena kerjaan, karena deadline, karena tekanan, tidak ada. Semuanya kita kerjakan dengan benar-benar kita yang mau, kita yang butuh. Bukan orang lain yang butuh, kita yang butuh. Seperti itu. Itu sangat membahagiakan, Pak Edi. Jadi benar-benar tidak ada tekanan, ya, bahagia melihat orang lain, orang-orang yang berada di sekitar kita memiliki perubahan hidup atau dampak dari apa yang kita lakukan, mereka juga kena. Jadi ada beberapa grup saya ya, rekan-rekan bisnis saya yang mahasiswa sudah bisa bayar kos sendiri, sudah bisa biaya hidup sendiri, sudah bisa bayar kuliah sendiri, sudah bisa kasih orang tuanya uang. Itu kan luar biasa, Pak Edi. Di mana di sini tuh mungkin karena nyaman dengan dana otsus ya, Pak Edi. Ya. Jadi eh, sangat zona nyaman anak-anak mudanya di sini zona nyamannya terlalu kuat, Pak Edi. Jadi ketika ada anak muda yang ingin merubah hidup bersama kita, ya kita punya dampak ini juga, kita punya apa yang kita tahu ini bisa membantu orang lain berubah, itu menurut saya tidak bisa ditemukan sama bisnis-bisnis di luaran sana seperti itu. Nah, makanya kenapa komunitas itu saya bilang komunitas is imunitas. Mm-mm. Komunitas adalah kekebalan tubuh.
ya, di mana ketika kita bersatu dengan komunitas positif, maka kita punya perubahan hidup itu pasti ada. Ya. Seperti itu. Terima kasih, Bu Devi. Nah, terakhir Bu, sebagai penutup, Ibu punya pesan nggak dalam menghadapi COVID-19 ini? Saya yakin di daerah manapun banyak kejadian yang sama, orang mungkin sekarang ini sulit untuk bekerja karena mereka harus di rumah, cukup banyak pembatasan-pembatasan, bahkan ada sebagian yang sudah di PHK. Ibu punya nasihat nggak dalam menghadapi situasi seperti ini? Oke, kalau kalau nasihat sebenarnya sangat ini ya Pak Edi, saya cuma kasih saran, teman-teman saya cuma sharing untuk Anda semuanya. Kita semuanya berada di masa sulit yang sama ya. Kita semuanya berada di masa sulit yang sama. Cuman bedanya eh, kita selalu orang-orang positif selalu melihat peluang di balik masa sulit. Nah, mungkin pesan dari saya, teman-teman semuanya yang juga mungkin ada di masa sulit, bahkan mungkin sudah dirumahkan, ya sudah di PHK. Sudah saatnya Anda memulai bisnis Anda sendiri. Ya, meskipun tidak ada pandemi, Anda sudah harus memulai bisnis Anda sendiri, dimulai dari masa pandemi saat ini. Ya, mungkin setelah masa pandemi berlalu, Anda sudah pandai berbisnis. Nah, teman-teman, mungkin kenapa sih kita nggak bisa berbisnis? Saya rasa bukan masalah bisa atau tidak, tapi mau atau tidak. Bicara mau atau tidak, itu sudah berurusan dengan ego, sudah berurusan dengan gengsi. Mungkin hanya satu yang saya pesan, turunkan ego, tekan bila perlu, habiskan bila perlu, dan kita mulai membuka hati, membuka pikiran, ya, membuka pikiran, membuka hati untuk menerima peluang. Peluang apa? Peluang bisnis. Dari siapa? Dari orang yang kasih. Mungkin, ya mungkin ini adalah jawaban dari doa Anda, teman-teman. Setiap malam Anda berdoa, Tuhan, saya ingin punya kehidupan yang lebih baik. Terus ada yang mengajak Anda untuk berbisnis, tapi Anda menolak. Mungkin tidak selaras ya, tidak sejalan antara doa dan ego Anda. Nah, mungkin Anda perlu menekan ego, supaya Anda bisa melihat apa yang Anda ditawarkan ini adalah sebagai bentuk dari peluang. Nah, orang yang menawarkan peluang bisnis kepada Anda juga mungkin tidak mungkin serta-merta langsung datang ke Anda. Pasti ada pergerakan hati dari yang di atas. Jadi Anda termasuk orang pilihan sebenarnya, teman-teman. Jadi orang yang mendatangi Anda, menawarkan Anda ini peluang, itu sebenarnya mereka gerakan hati dari atas, dari Tuhan. Mungkin Tuhan yang menggerakkan, oh ini ajak orang ini. Ajak dia berbisnis, ajarin dia berbisnis. Nah, Anda tinggal menekan ego. Saya sangat gemes, Pak Edi ya, butuh uang, butuh bisnis, tapi egonya masih tinggi. Itu yang bikin gemes sekali. Padahal mereka butuh gitu. Nah, jadi saya selalu kalau ada seperti ini podcast atau ada siaran langsung, saya selalu bicara tentang hanya perlu menekan ego. Sisanya serahkan sama yang mengajak Anda. Serahkan sama yang mengajak Anda, lalu Anda berdoa supaya benar-benar peluang ini menjadi jalan hidup Anda, menjadi berkat, menjadi peluang emas di masa pandemi seperti ini. Ya, saya rasa semua orang ketika dia open mind, ketika dia membuka hatinya, pasti akan ada jalan positif yang masuk dan itu semuanya digerakkan oleh yang di atas, bukan kemauan manusia. Luar biasa sekali. Jadi mulailah bisnis, ya. Jadi mulai bisnis, ya. Saya punya pesan terakhir, jalankan bisnis yang seperti saya jalankan, teman-teman. Anda tanya sama Pak Edi, ya, sebelum Anda butuhkan. Jadi ketika Anda sudah butuh, bisnis Anda sudah jadi. Seperti itu. Ya. Oke. Sedia payung sebelum hujan, Bu Devi, dan open mind. Open mind. Uang yang ada, jangan cuma pasrah dengan kondisi COVID-19 ini. Karena kepasrahan itu tidak akan membuat kita lebih maju. Kurang lebih seperti itu ya pesan dari Bu Devi. Baik, terima kasih banyak Bu Devi. Sharing-sharingnya sangat menginspirasi. Saya yakin yang nonton channel ini, mereka akan sangat terbantu dan terinspirasi dengan sharing dari Bu Devi. Semoga Bu Devi dalam kondisi sehat dan puasanya juga lancar, bisnisnya makin besar. Terima kasih banyak Bu Devi, sampai jumpa di lain kesempatan. Sama-sama Pak Edi.